Oke, balik lagi di Copot. Apaan tuh? Apaan ke? Oke, jadi ini nih podcast pertama gue nih. Setelah kita kemarin membahas-bahas nih tempat nih, pusing gue sampai galet tulang gue dikeretak abal-abal kagak jelas tuh sama mantri. Oh no, pokoknya dah. Mantri. Nah, sekarang kita di sini kedatangan dibilang tamu, bukan tamu, kita kenal. Nih jangan lihat orang ini nggak menarik, nih menarik nih orang ini nih. Tuh, menarik. Anjing juga loh. Anjing. Gue baru di podcast langsung begitu loh, balas dendam loh. Wih, oke. Kenalkan nama ente siapa, Bang? Ini namanya yang mana nih? Nama apa nih? Nama Ada banyak. Nama ada banyak. Tapi orang kenal 2. Orang kenal 2. Tiga. Tiga, buset. Kayaknya 5. Udah kayak inian lu. Buset. Nama yang mana dulu nih? Sebutin atau gimana nih? Coba sebutin satu nama. Nama di KTP sama kakak akte kelahiran Gilang. Gilang. Kalau nama yang lain? Nama di podcast Bulky. Bulky. Ya, Bulky Buluk. itu apa? Buluk berdaki. Anjay. Dia Asik. bener daki. Nggak usah lu ini juga oles juga anjing luntur ntar daki gua. Terus nama ketiga Nama ketiga. Yohanes. Nama ketiga Yohanes. Yohanes. Pahabol. Nggak usah pakai pahabol, jelek banget Soalnya pakai ada paha Yohanes sama bol. Pahabol. Pemain bola ada Yohanes Pahabol. Ya dia kan ganteng ya, cakep lah. Gua kalau Yohanes jatuhnya gue Yohanes Pahabol, paha dicampur sama bol. Kan- Nggak bagus. Nggak, Itu jangan. agak kedekut-ketutan sama sih. Yohanes. Oh Yohanes. Jadi satu marga. Marganya apa tuh? Nggak pakai marga kita. Nggak pakai marga. Jadi tuh nama Yohanes tuh ada ceritanya. Oh ada ceritanya. Kalau Bulky kan semuanya udah tahu tuh ceritanya kan. Iya, kan Pertama dulu- kali muncul nama Bulky tuh. Iya. Ya kan? Siapa tuh pencetusnya? Charles Einstein. Charles Einstein. Oke. Gitu. Jadi kalau Yohanes tuh ada ceritanya. Ceritanya apa nih ceritanya? Oke sebat gak apa? Rokok ya, di sambil sini. rokok. Nyantai ini kan nyantai. Disediain rokok, Pak. Nyantai kan? Nyantai. Oh, oke. Sambil tidur boleh? Jangan Oh, goblok. katanya nyantai. Itu bukan nyantai molor. Saya kadang-kadang daglok ya. Apa? Panas. Ya korek panas kalau dingin batu es. Ya, tanya apa nih? Tanya tentang itu tadi nama Yohanes tuh dari mana asal mulanya? Jadi Ente pernah menyimpang jangan-jangan nih? Gak usah sedih anjing, muka lu gak ada sepatu saya sedih. penghayatan ceritanya lu. Penghayatan. Aduh. Lu sedih, mata lu merah, gigi lu kuning kayak mabok tahi. Anjing juga lo. Jadi dulu kita sempat ini apa? Kalau pertigaan harusnya belok kanan, saya belok kiri sendiri. Oh, belok kiri. Ngiri sendiri saya, Kiri yang malain itu- kanan saya ngiri. Kiri gitu. itu anggaplah menyimpang gitu ya. Menyimpang saya. Menyimpangnya tuh saya pernah keluar dari agama yang ada di KTP. Oh. Bukan keluar sih, pindah. Pindah, lu ke Pindah. agama rumah kali ya. Bisa pindah-pindah begitu. Oke, Iya, lanjut coba. Itu jadi dulu tuh sempat ada problem di kehidupan. Asik. Problem, Ustaz. Berat Ente juga. tahu kan keluarga saya kayak gimana? Oh, tahu. Ya kan? Nah, begitulah ada problem. Terus hingga akhirnya mencari ketenangan, hingga akhirnya dapat ketenangan di sebuah gereja ternyata. Widih, ketenangan di sebuah gereja. Oke. Hingga akhirnya saat itu memutuskan karena ngerasa, wah kayaknya nih gue tenang banget nih di dalam. Hingga akhirnya gue memutuskan untuk mencoba mencari tahu, belajar di dalam agama tersebut. Awalnya coba-coba tuh. Awalnya coba-coba. Anjay, pindah agama coba-coba. Anjing. Awalnya saya coba-coba mas. Enggak usah gitu lu kayak jual boraks. Gitu, terus nggak akhirnya minta saran Tilap. kan. Tadu, ini gimana nih? Ini gempa apa gimana Wah, nih? ini bentrokan energi karena ente ini. Oh ya. Enggak apa-apa lanjut. Emang suka begini. Kodam biasanya dari cincin nih. Wih, di cincin gede banget itu. Oh iya. Getok pala orang, pala lu kayaknya yang benjol. Bukan, tangan gue sakit lah. Jadi gitu. Terus lama tuh sempet ada kali sekitar setahun, ya setahun sampai 2 tahunan lah gua berada di jalan yang ya semua yang gua tahu kan semua agama itu tidak mengajarkan sebuah keburukan. Semua Iya, agama itu semua belajar tentang kebaikan. Jadi waktu itu gue sempat dikategorikan tuh kalau gue kan waktu itu sempat masuk di RSJ kan. Rumah sakit jiwa. Iya. Lu bener gila. Gue pernah kena ini sindrom TikTok begini
Enggak, maksud gua pernah kena mental. Mental kena Mental ayan. kenal. Enggak ayan. Tangan. Beda, mental main Iya, beda. jepit tangan. Begini gua, itu stroke. Oh, stroke. Nah, kan enggak. Jadi gua pernah kena didiagnosa kena gangguan mental, enggak kira gue mencari sebuah ketenangan tuh di situ kayak gitu. Tapi kalau lu nanya keluarga tahu atau enggak, waktu itu tuh gue ke keep private banget sama keluarga, jaga jarak banget karena waktu itu lu tahu So, sendiri kan. kayak Covid. Ih, kayak covid banget gua. Oh. Udah kayak lagi PPKM level 10 gua. Wih, Jauh banget gitu. udah level lagi tuh ya udah kayak sebelah. Jadi keluarga gue tuh taunya gue baik-baik aja, nggak tahu kalau gue ada masalah apapun. Lagi juga kan gue emang nggak terbuka banget sama keluarga kan, keep private banget gitu. Jadi gue melenceng ke A ke B, keluarga gue nggak tahu. Taunya pas gue di setiap sholat Jumat gue kagak pernah ngikut sholat Jumat, tidur. Tahu-tahu tiap minggu pagi udah ngilang gua, udah rapi banget, pakai kemeja berdasi, udah berangkat langsung. Tuh. Jadi keluarga waktu itu belum tahu, cuma sempat notisnya tuh gara-gara gue pakai kalung terus. Oh, kalungnya itu. Kalungnya berbentuk itu, jadinya sempat notisnya di situ. Tuh. Nah, tapi itu nggak berselang lama sih, karena waktu itu gue sempat dikategorikan sempat ateis juga. Ateis atau ais. Oh, ateis. Ya, sempat dikategorikan karena waktu itu gue merasa kayak kalau pemikiran gue ya, waktu itu gue sempat berpikir gini, Tuhan itu cuma satu. Kenapa di negara ini banyak sekali agama dan banyak sekali Tuhan, sedangkan yang ditunjukkan Tuhan itu cuma satu pada saat itu. Gue mikir sebenarnya Tuhan itu yang mana. Nah, jadi gue bingung di situ, sebenarnya Tuhan yang benar tuh yang mana. Kalau Tuhan itu cuma satu, kenapa banyak agama? Di situ timbullah pertanyaan di dalam otak gue. Jadi waktu itu sempat gue juga dikategorikan ateis. Jadi setelah pindah ke gereja tuh, gue sempat mau pindah lagi ke yang agama lain. Gue pengen ke Buddha atau kemana gitu kan. Gue pengen, waktu itu sih gue mikirnya pengen mempelajari suatu agama tersebut. Ternyata pada saat di ending gue mendapatkan sebuah hidayah. Itu hidayah lewat mimpi apa suatu kejadian apa? Enggak sih, lewat cewek gua. Oh, cewek. Iya, cewek Kadang gua. cewek itu ada bagusnya juga ya? Iya, ada bagusnya juga. Dia bilang kalau lu nggak pindah agama kita nggak bisa nikah. Gua udah ngebayangin tuh gua nggak bisa malam pertama sama dia, ya kan. Padahal dari sekarang gua udah nahan-nahan tuh, ya kan. Udah nahan-nahan, kalau tiap ngegas lu kan empluk begitu kan, gua nahan-nahan tuh dari sekarang. Berarti sebenarnya lu tuh bukan hidayah sih sebenarnya, lebih ke sange kayaknya lu. Hidayah juga. Akhirnya di situ gue berpikir, wah kayaknya gue salah nih selama ini. Jadi gue kayaknya harus muter balik, nyari Sherlock baru ke jalan yang benar gitu. Jadi tuh gue punya prinsip gini, gue nggak pernah kalau yang menurut gue salah nggak pernah gue benarin, yang salah ya salah. Gue nggak pernah membenarkan sesuatu yang salah. Jadi teman-teman gue, lingkungan gue juga bilang lu salah. Nggak, akhirnya gue sadar, oh ya gue salah gitu. Nggak, akhirnya gue memutuskan untuk kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini terus. Gue selama ini kayak kehilangan arah gitu, bingung. Jadinya ya udah, gue balik lagi seperti Bulky yang dulu gitu. Berarti dulu masih Yohanes, tapi masih Yohanes. Tapi sekarang kebanyakan kalau misalkan gue main kayak di daerah Kemang segala macam. Lu main ke daerah Kemang juga? Wih, gue mangkal di sana mulu. Waduh, mangkal apaan sono, bakso? Lah lu jangan salah, gue di sono gila. Om. Gila, takluk sama gua di sono. Anjing om. Ya, lu nggak tahu ya. Nih, aduh. Apa nih? Anjing, gini nih demen nih gue nih. Coba. Gimana tuh? Gua enggak tahu jadi daerah Kemang soalnya. Daerah Kemang tuh manggil gue kebanyakan Yohanes semua, Yohan. Weh, Yohan gitu. Weh, Yohan gitu. Ada yang salah Lohan aja. Salah, Lohan begini. Yang di sini nih kan Lohan. Ya kan mentang-mentang bibir gue tebel lu samain sama Lohan. Iya, sama pala bagul nih. Lain goblok. Nih body shaming nih. Pulang gua. Baper. Jangan pegang-pegang. Emang gua cowok apaan? Buru itu tadi yang mana Kemang? Di Kemang. Jadi gua dulu main di daerah-daerah Jaksel. Wih, Jaksel banget nih anaknya nih ngaks. Yes, of course.
Jadi gue main di daerah Jaksel. Hmm. Tuh, ya kan lo tahu sendiri kehidupan Jaksel kan, ke klub Oh, iya. begitu. Set. Dulu gue kerja ya habis duit buat begituan terus. Itu ke klub, Ke enggak. klub. Iya, gue ke klub udah gitu kan emang Kabok gitu. set Wih. begini. Anjay. Gitu tiap malam kan di Starling begini. Widih, tahu tuh Starling ya? Starbucks keliling. Pinggiran Sudirman, maboknya di Oh, pinggiran iya. Sudirman, bukan di klub ya. Emang kan persona gua kan waktu itu kan gua agak ke feminim ya. Hmm. Feminim. Ya, persona gua waktu itu feminim. Sampai sekarang sih memang dari dulu persona gua feminim agak-agak yes, lu tau lah. Gak usah gitu anjing, sumpah. Gue jadi ngeri nih. Tapi gua aman anjing kayak yang teman kita satu lagi Iya, iya. yang gua tau ketemu. Oh, lu ternyata begitu. Gitu. Jadi dulu gua kutekan. Kutekan Dulu gua kutekan. pakai kuku pacar Arab gitu. Enggak, kutek. Kalau Arab kan warnanya merah doang, hitam. Enggak, gua kutekan warna-warni. Kuku gua. Warna-warni, buset tuh kuku apa pelangi. Serius. Gitu. Nutupin kan hitam-hitam, kadang bersih. Oh. Tuh, kadang bersih. Ini kuteknya betang-betang. Lain warnanya. Lain. Lain. Dulu gua kutekan. Terus dulu gua kutekan kalau main tuh pakai celana pendek mulu. Pendek. Pendek di atas Pinggang. pokoknya di atas lutut. Gue main di atas lutut terus robek gitu kan kayak gembel-gembelan, Lepis lagi celana ini. lepis. Anjing. Keriwat ya? Serius? Lepis. Baju tank top. Enggak, Oh, gua enggak sampai yang crop top segini Oh, enggak. enggak. Karena gue sadar diri perut gue buncit. Tapi pakai balon-balonan enggak? Enggak. Oh, enggak sampai. Gue enggak sampai Oh, segitunya. enggak. Cuma gue emang pakai celana pendek terus baju gombrong sengaja biar nutupin pantat ya kan. Oh, biar kayak galatan pakai celana. Nah, Anjing. gitu. Gue bayangin geli banget ya anjing. Hitam begituan Iya. nongkrong duduknya begini. Tepak ngebul. Gitu. Nah, cuma kan emang dandanan gue begitu, tapi di dalam diri gue nggak sampai menyimpang sejauh itu, nggak. Cuma memang persona gue seperti itu, gitu kan. Orang mengenal gue dengan Gilang yang seperti itu. Kalau gue disuruh paksain, lu jadi laki beneran, guanya tertekan. Oh, tertekan. Waktu itu sempat gue sehari menjadi laki sesungguhnya yang gagah begini ya kan. Ini sundut anjing. Nggak bisa, gue tertekan, serius gue tertekan di situ kayak bukan diri gue. Jadi ya udahlah, gue be yourself aja gitu. Oh, anjay, sasa Inggris masih Jakselnya masih nempel nih di lidah gue, ya kan? Gitu. Jadi gue Jaksel nggak ada yang kayak gini ya? lanjut. Japek. Jakarta pinggiran. Udah tuh ke klub, mabok begitu kan, terus joget di floor dance. Nah, Anjay, joget juga. joget gue di floor dance. Begini, Endep. udah cukup begitu. Udah joget tuh kan. Nah, di satu circle gue kan waktu itu nggak menutup pertemanan gue kan. Siapapun yang mau boleh. siapa aja boleh, mau Welcome. mau Pakai dia penyintas segala macem ataupun bekas pemakai atau pengedar atau segala macem, gue nggak menutup pertemanan gue. Tapi Sampai lu pernah pakai? enggak, Oh, gue nggak enggak. sampai sejauh itu. Alhamdulillah. Bandel gue nggak sampai sejauh itu. Gue masih sadar diri. Gue tahu yang bakal merugikan gue jangka panjang tuh gue tahu bakal gue jauhin gitu kan. Sampai temen dalam keadaan gitu aja gue temenan sama ustazah. Ustazah, anjay. Ustazah. Itu lo ajak ke itian. Yang Ke lain klub. kan temenan sama ustaz, gue ustazah. Nah, ustazah lu ajak ke klub. Enggak, tapi ustazah itu ngajakin. Ke klub. Enggak. Oh. Jangan bikin bingung. Ustazah itu ngajakin kayak ayo ngaji bareng gitu kan. Pakai kerudung. Gue nggak sadar waktu itu gue langsung pakai mukena. Ya ampun. Lupa gitu, astagfirullahaladzim, lupa, salah gitu. Salah, Untung maklum. inget, Waktu coba itu kalau nggak inget. pembawaan dirinya tuh Gua kayak bayangin gue dulu merasa siapa diri yang gue kena. tuh ini Ariel Tatum pada saat itu. Ya anjing, ada tetep hitam. Gitu. Nah, jadi cuma kan gue emang nggak sampai menyimpang jauh banget. Nah,
gue tuh sering banget dapet pelecehan seksual. Anjay. Dile- Orang kayak lu pernah dilecehin Gue seksual. dilecehin terus di klub, yang ditepok lah, yang segala macem, dimintain nomor segala macem. Cuma Mabok kali tuh orang yang nepok kagak sadar, saking lu ada tatum. kayaknya gitu kan. Gue dulu tuh dipanggil di klub, di circle gue tuh Bunda. Hah? Umi aja kalian. Bunda. Panggil Bunda. Seriusan, gue dipanggil Bunda. Bunda apaan? Bunda Dorce. Enggak, dipanggil Bunda Bun gitu. Misalkan teman gue, Bun di mana gitu kan, di Mendos gitu. Gila banget. Bun di Mendos gitu. Nah, Mendos di mana maksudnya, dulu bahasanya begitu. Gedong Bun ya? di Mendos, gedong banget. Wah, anjing. Isekong deh gitu kan. Terus kayak Ewita begitu. Ewita apa tuh? Gitu. Bahasanya dulu begitu. Ih, lu di Ewita sama si A gitu. Begitu. Begitu bahasanya dulu. Seriusan. Ada ya, Bu? Enggak, gua enggak Oh, lu enggak enggak. sampai segitunya. Si Dikata Kudet gua tuh orang. menutup diri gua dalam untuk masuk ke dunia seperti itu, gua menutup. Oh. Tapi ada, nah seketika waktu itu ada gue kenal salah satu cowok ya, ini cowok benar-benar tajir, sumpah tajir banget, gila, itu kaya, kalau dihitung duitnya kagak habis nol. kagak habis berseri berseri Cokol. seri mah begini, jempol ketemu jempol, nah, berseri duitnya. Nah dia tuh sering transfer gue Transfer. tanpa gue minta, kadang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Makanya dulu kehidupan gue di Jaksel tuh hedon banget. Anjing hedon. Wah, Ya gila. hedon goblok. Hedon banget gua, sumpah. Temen gua tiap malam, cuy, nongkrong ya, gua traktir gitu. Dapat Anjing, hedon. kiriman gua nih dari si A, dapat kiriman dari si B begitu. Nah, terus gua lagi main di daerah BSD, Mall BSD. BSD Sama teman-teman gua. Nah, gua lagi nongkrong nih, sama anak itu apa bunda-bunda. iya, circle Bunda. Ntar gue juga begini gini nih jadinya. Ke bawah kan lo. Nah, circle Bunda waktu itu nongkrong sama circle Bunda. Nah, gua sama cewek 3 orang, gue cowok sendiri kan. Wih di. Jadi, padahal waktu Karena itu masih pendek. masih pendek. Anjing. Gua waktu itu masih dengan stylist gua yang seperti Ariel Tatum. Anjing. Gue masih dengan stylist seperti itu. Karena gue di saat masuk ke dunia seperti itu, gue meninggalkan kehidupan gue yang lama, kayak gue di pramuka, terus di silat segala macam. Gue tuh keluar semua, gue meninggalkan. Jadi gue lebih fokus dengan pertemanan seperti itu, sama dunia malam gitu dah. sama dunia gila begitulah gue menganggapnya. Gila gitu lah anjing. Logatnya itu anjing. Logatnya. Keriting banget kan ya, Iya, tangannya anjing. masih bawaan. Masih bawaan. Nah, terus lagi nongkrong kan begini, gue masa waktu itu minuman coklatos apa gitu, gue lupa. Nah, tiba-tiba ada ibu-ibu gendong anak datang. Gendong anak. Gendong anak. Ngapain dari ibu? Nyasar? Marah-marah. Marah-marah. Ngapa? Gua gini. Anaknya Gua- kali lu injek. Enggak. Enggak. Oh. Dia gebrak meja datang. Buk. Gue langsung Patah. copot gitu. Copot. Latah. Enggak, dia gebrak meja. Lu kan yang deketin laki gua. Kaget dong gua. Hah? Iya. Serius demi Allah. Lu kan yang godain laki gua, yang deketin laki gua kaget. Di situ gua sempet malu kan, karena posisi mall, Wak. Posisi posisi mall, Jaksel ke bawah sama ini juga masih ke bawah nih ya. posisi mall, Wak. Dan itu banyak orang, dan jadi langsung nyorot gue banget ngeliatin. Terus kan gue nanya kan pelan-pelan, ibu siapa ya? Lu kan yang deketin laki gue. Laki yang mana? Gue dengan refleks gue nanya gitu, laki yang mana dulu? Akan banyak. Iya, gue gobloknya gue ngomong begitu, laki yang mana dulu? Berarti bener kan lu? Lu nggak bener kan deketin laki-laki orang? Ih, laki lu yang mana gitu. Terus dia ngasih unjuk foto yang ini. Di lu tanya laki lu siapa duluan yang ngechat begitu kan. Lagi juga gue nggak level sama laki lu. Dengan pedenya gue bilang begitu. Lagi juga gue nggak level sama laki lu, udah tua begitu. Nah, dia lagi megang aqua, langsung nyiram gua. Waktu itu gue
hitam-hitam Hitam-hitam sama kulit nyaru. sama kulit nyaru waktu itu. Wih, Kalau lewat gelap Black- gigi doang Black yang nyala. Panther lu jadi ya. Wakanda. Wakanda. Wakanda forever. Dia nyiram air gua aqua, bus. Gua kaget dong. Terus karena gue saking keselnya udah dilatin banyak orang, gue cuma bilang cuma orang tolol doang yang nyiram air putih ke orang yang pakai baju hitam. Nah dia posisi lagi pakai baju putih, kemeja Iya. putih. Gue minum coklatos kan, air coklat itu tuh, gue siram aja ke bajunya. Lu tanya laki lu siapa duluan yang ngedeketin gitu kan ya. Lu harusnya mikir di diri lu, kenapa laki lu bisa deketin gua, ada yang kurang mungkin dari diri lu. Gila. Oh. Lu kan Gitu. ada ya. Terus gue pergi langsung. Anjing, ngeri di situ. juga. Langsung gue chat si Lu cowok. suka bohol berarti ya? Gue chat cowoknya, terus gue bilang kayak lu nggak usah transfer atau deketin gue lagi atau ngechat lagi gitu kan. Bini lu tadi ngelabrak gue, langsung gue blokir gitu. Besok ya dia sempat datang ke gue minta maaf. Cuma nggak gue respon. Terus ya udah sih gue biasa aja, tapi mulai sekarang lu nggak usah deket-deket gue lagi juga. Gue nggak ama lu nggak macem-macem, nggak ngapa-ngapain gitu. Gue welcome aja. Lu bilang lu mau berteman sama gue, ya udah silakan pada saat Enggak itu. ombol om gitu enggak? Enggak, gue nggak sampai sejauh itu anjing. Gitu. Cuma emang begitu. Tapi dengan perawakan gue gini, gue sempet disukain banyak cowok. Ini bangga banget ya. Bangga ya, disukain sama ya, cowok disukain sama bangga. cowok bangga. Enggak bangga sih, tapi sebuah prestasi aja buat gue. Enggak ada cowok yang lebih kayak ganteng gitu ya, putih. Ya Allah. Lu aduh meragukan gue banget. Waktu itu kan gue ya ala Ariel Tatum. Ini katanya lu pernah jadi ojek BO. Nah, of course. Ya anjay. Hei, gedong ya. Gitu. Enggak goblok. Gedong tuh gede. Oh, gede. Ya gue pernah jadi ojek ya cewek-cewek BO. Oh, bukan cowok-cowok BO. Enggak, cewek. Karena mungkin mikir dia gue sama seperti mereka ya. Jadi gue BO kayak juga enggak, maksudnya gue nggak tertarik dengan cewek. Jadi dia merasa aman. Padahal Anjay. dalam pikiran gue, otak gue, wah anjing nih, anjing bisa gue pakai nih, bisa gue pakai gitu. Ada nafsu juga ya anjing. Ada lah Coba anjing, aja. walaupun gue kayak gini, cuma gue takutnya nanti pas gue malam pertama sama cewek gue nih, pas mati lampu, bro, kok nggak masuk pas dinyalain sama-sama ngangkang. Ngeri juga ya. Agak kaget nanti pas anak gue ngambil rapot ya kan, ini yang ngambil ibunya yang mana? Ibu-ibu dua-duanya. Gitu. Jadi pas gue sering nganterin tuh itu beberapa temen lah, ada juga teman kita juga waktu itu. Ada di circle itu juga, cuma gue nggak mau nyebutin namanya, cuma ya lu kenal yang kalau begitu. Nah itu dia, jadi gue sering nganterin, terus nungguin tuh dapat 400 300. Lu nganterin orang BO dapat 400.000. Iya, Anjay. mau nggak? Hah? Mau nggak anterin gue nanti? Anjing tuh gue di belakang di antok. Ngeri gue. Diantup, malu kira gue lebah gitu. Tapi lu mau tahu nggak, ada aplikasi, jadi gue nggak tahu ya, entah belum diblokir sama Play Store atau gimana, ada aplikasi yang apps dating tapi untuk gay. Ada seriusan. Kalau lu mungkin ya elah ini lu download sekarang nih. Oh, gak ngapain. HP lu Maksudnya- aja anjing. Maksudnya biar lu tahu. HP gua nggak ada anjing. Diomelin cewek gua. Ya sama. Bilang aja coba-coba. Ya, lu juga aja belum coba-coba. Ngapa jadi debatin aplikasi? Itu sisa. Ya jadi ada aplikasi. Jadi kalau lu mau tahu orang terdekat lu yang gay juga ada di aplikasi itu. Oh. Seriusan. Karena gua ketemu temen kita yang anak silat juga dari aplikasi itu juga. Dan lu ada di aplikasi itu juga. Dan gue juga ada di Anjing. waktu itu ada di aplikasi itu juga. Berarti lu LG. BT. Enggak. Waktu itu gue sempet iseng download. Iseng. Itu juga nggak lama. Nggak lama, 2 Nggak. tahun. Enggak. Oh, nggak enggak. nyampe. Dan waktu itu pas banget dia masang, gue nggak masang foto profil kan. Dia masang foto profil dia secara jelas.
Terus di captionnya need boyfriend, membutuhkan teman laki-laki. Dan lu jadi temen ya? Enggak lah, Oh, enggak. gue cuma sekedar ngechat dong. Hah kak, Oh. tit gitu kan. Ternyata lu begini gitu kan. Oh, padahal gue udah tahu dari awal gitu. Cuma enggak, akhirnya gue mendapatkan bukti yang secara jelas gitu. Apa lagi nih yang mau ditanyain nih? Tadi udah nih, gue mengakui gue pernah menjadi ojek BO waktu itu. Iya. Walaupun sekarang gue udah enggak, tapi masih kontekan lah sama beberapa teman-teman gue yang itu. Jadi setelah lu keluar dari kayak dunia lu yang apa yang kayak BO gitu yang agak Tapi bukan gue yang BO ya. iya Di garis bawahi, takutnya netizen salah pikirannya kan gitu. ya kayak terus keluar dari lu kayak udah nggak gedong lagi. Terus Gedong tuh gede ya. Lu jangan ngomong gedang. gue tahu itu doang gedong. Yang bahasa ini kan lu kagak tahu lagi gua. Ya pokoknya gitu dah agak ini terus gua balik lagi setelah Lu tahu nggak kalau arti bahasanya gila apa? apa? Gulali. Gulali. Ih, lu gulali deh gitu. Ada kepanjangannya enggak? Gila artinya. Gedong kan gede. Sekong kan artinya Oh, makan es krim. makan es krim, sekong. Nah, terus Ewita itu begini. Iya. Nah, kalau Kok lu ngajarin gue begitu? Gue mau lu masukin ke situ juga. enggak, Kak, biar lu Gila tahu. juga lu. Gila itu gulali. Jadi, ih lu gila deh. Ih lu gulali deh gitu. Ada bahasa-bahasa gitu ya? Ada gitu. Jadi setelah lu keluar dari sini lu udah mulai masuk ke kehidupan yang sebelumnya yang normal. Iya, lagi. menjadi gilang yang dulu, cuma nggak memaksakan gue seperti yang dulu. Maksudnya hingga akhirnya gue memutuskan, kalau dulu kan gue merasa tertekan karena gue harus dituntut kayak gue harus menjadi lelaki normal segala macam dengan seperti lelaki seutuhnya. Ternyata nggak bisa. Nggak, akhirnya ketika gue balik lagi ya udah gue menjadi persona diri gue sendiri gitu kan ya, yang ya udah orang terima gue, ya udah gue dengan seperti ini, gue yang banyak celotehan, gue yang toksik, gue yang terlalu feminim, gue yang agak-agak lemah lembut, gemulai dan baik hati seperti ini. Jadi ya udah orang kalau lu mau berteman sama gue dengan gue yang keadaan seperti ini gitu. Tapi alhamdulillahnya pertemanan gue hingga cewek gue sih ya fan-fan aja menurut Dan gue. sekarang juga lu sama teman-teman yang lain juga Masih baik-baik aja, masih baik-baik aja. Cuma om-om yang tadi aja yang sendiri enggak. masih baik-baik aja. Masih baik-baik aja sih. Dan sekarang gue lebih tenang Pak. Enggak, akhirnya gue menemukan jalannya gue gitu. Gue lebih tenang. Oh, ternyata yang selama ini gue cari itu hanya ketenangan yang seperti ini. Gue menunjukkan diri gue, berekspresinya tentang gue seperti apa kayak gitu. Jadi sekarang gue lebih berpikirnya gue harus mengejar prestasi dengan keadaan gue yang seperti ini gitu. Prestasinya kayak gue pernah jadi MC. MC kan yang lain rata-rata cowok pakai jas ya. Iya. Gue lain. Pakai celana pendek lagi nih. Lain. Gue pakai kebaya. Sanggul gede banget begini di make upin. Itu warnanya bukan putih, abu biru. Abu-abu polkadot. Abu-abu kadot. Anjay. Serius, enggak lah. Waktu make up kan tahu warna kulit tone yang bagus. Jadi biar nggak abu-abu. Oh, biar nggak abu-abu. Iya, gue pernah Ini yang ungu. MC siaran radio kayak gitu. Karena gue pinter lah dalam berbahasa. Jadi lu mendapatkan dampak baik juga tentang Iya, perubahan diri ada impact di diri guanya. buat jadi diri sendiri. Yes. Oke. Lebih baik dari diri sendiri untuk disukai orang daripada menjadi orang lain untuk disukai oleh orang. Oke. Nah, itu dia. Pesan buat lu semua, jangan pernah malu sama keadaan lu atau jangan pernah minder. Tunjukin apa adanya lu dan buktikan kalau lu tuh nggak seperti orang yang bayangkan. Gitu. Sukses selalu dan semangat. Oke, kelas. Ada lagi? Kayaknya udah cukup sih. Cukup ya. Lu mengulik-ngulik kehidupan gue udah cukup ya. Kalau lu pengen kepo, pantengin aja SW gua, Instagram gua. Gua selalu bikin Snapgram ya kan. Hey guys, aku lagi di sini. Mending monyet anjing. Udah ya. Mungkin sampai segini aja podcastnya dari siapa namanya tadi? Bulky. Bang Bulky. Oke. Jangan lupa saksikan lagi podcast dari Copot. Apaan ke?